Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Roza Lucy Hartati, Indah Ayu Lestari, Afifah Alivia, Anjulita Nomi Limbong, dan yang terakhir Della Alma Putri. Di sini kami mengangkat 2 kasus. Yang pertama yaitu kerugian negara terkait kasus pengadaan minyak goreng, dan yang kedua yaitu kasus korupsi Transjakarta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dahulu mengenai pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa itu sendiri yaitu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Adapun dalam proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah perlu menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa yang diantaranya yaitu efisien. Artinya, dengan menggunakan sumber daya yang optimal, dapat memperoleh barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, waktu, sebagaimana yang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu transparan. Artinya, pemberian informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis atau administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat, serta masyarakat luas pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip terbuka dan bersaing secara sehat, artinya memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang atau jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang atau jasa. Yang selanjutnya adil, di mana memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia. Yang selanjutnya yaitu akuntabel, artinya pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan yang Masuk ke deskripsi kasus yang pertama dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia, yaitu kasus korupsi minyak goreng yang dilakukan oleh mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Pak Indra Sariwisnuwardana. Yang dilansir dari Detik News bahwa Pak Indra ini tercatat telah merugikan keuangan negara dengan total senilai 18 triliun rupiah, yang mana uang tersebut secara rinci terbagi dalam kerugian di beberapa sektor, yaitu kerugian dalam rumah tangga dan kerugian di dunia usaha. Juga termasuk ada hitungan bahwa Pak Indra memperkaya beberapa korporasi karena izin ekspor minyak goreng yang ia lakukan. Nah, keuntungan yang didapatkan Pak Indra ini dari sektor ekspor minyak goreng itu memperoleh keuntungan yang tidak sah dan dinikmati oleh pribadi. Mulai dari hitungan yang berbeda dari perhitungan yang seharusnya, ada juga penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas perizinan ekspor produk CPO atau produk minyak sawit dan turunannya dengan memanipulasi pemenuhan persyaratan DMO, DPO, situatron khusus produsen minyak goreng dengan tidak disalurkannya DMO, dan negara harus mengeluarkan dana BLT, bantuan langsung tunai sebesar 6 triliun rupiah untuk mengurangi beban rakyat selaku konsumen atas tindakan yang ia lakukan. Dilihat dari kasus korupsi minyak goreng tersebut, telah terjadi praktik tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Terdapat 3 unsur untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertama, penyalahgunaan kewenangan. Kedua, memberikan keuntungan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan ketiga, menimbulkan kerugian keuangan negara. Bila proses yang sedang berjalan, walaupun belum final atau akhir, namun sudah ada indikasi atau dugaan kuat adanya penyimpangan, bisa atau dapat dikategorikan pelanggaran terhadap UU korupsi. Di kasus tersebut, prinsip yang dilanggar yaitu tidak terjadinya prinsip transparan, di mana kasus tersebut menutupi beberapa administrasi keuangan yang harusnya diberikan informasinya tersebut kepada orang lain. Dan yang kedua, tidak adanya prinsip akuntabel, di mana semua catatan administrasi keuangan tidak dicatat menyeluruh karena terjadinya korupsi tersebut. Selanjutnya adalah
kasus korupsi bus Transjakarta. Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerja Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan pejabat pembuat komitmen melakukan metode penunjukan langsung tanpa lelang untuk menentukan perusahaan penggarap proyek. Sehingga ada 4 perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi, dan hal ini dianggap bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dalam praktiknya, 4 perusahaan pemenang tender ini tidak menyediakan bus sesuai spesifikasi, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 390 miliar rupiah. Bus yang dibeli tidak memenuhi persyaratan berat total kendaraan dan tidak memenuhi beban gandar maksimal. Dalam hal ini, prinsip pengadaan barang dan jasa yang dilanggar adalah efisien karena ada pengeluaran yang tidak seharusnya dibayar yang menyebabkan keuntungan pembayaran diterima oleh PT Mobilindo Armada Jaya. Yang kedua adalah akuntabel karena dalam kasus ini tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja di mana berat bus Transjakarta yang didatangkan tidak boleh lebih dari 26.000 ton. Namun, ada yang mendatangkan sejumlah unit Transjakarta yang beratnya tidak sesuai, serta tidak ada pemeriksaan secara detail berat kendaraan dan melakukan metode penunjukan langsung tanpa lelang untuk menentukan perusahaan penggarap proyek sehingga ada 4 perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan kami dari kelompok 5 mengenai kasus yang pertama yaitu kerugian negara terkait kasus pengadaan minyak goreng dan yang kedua kasus korupsi Transjakarta. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.